Kalau sampai DC itu datang ke rumah, yang pertama pasti kebanyakan 90% hampir dapat saya pastikan pinjolnya legal. Untuk memastikan pinjol itu legal atau ilegal, cek slik Anda. Itu yang paling penting. Pada kali ini saya akan membahas tentang masalah etika penagihan pinjol. Yang Anda paling takutkan dari DC itu apa sih? Kan datang ke rumah. Nah, kalau datang ke rumah, ini ada masalah. Yang pertama, kalau sampai DC itu datang ke rumah, yang pertama pasti kebanyakan 90% hampir dapat saya pastikan pinjolnya legal. Untuk memastikan pinjol itu legal atau ilegal, cek slik Anda. Itu yang paling penting. Jadi kalau sekarang Anda terjerat dengan jeratan lingkaran setan pinjol, wajib cek slik untuk melihat mana pinjol Anda yang masuk ke OJK, yang masuk ke slik atau tidak. Satu. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama cek slik itu wajib, sudah wajib. Hukumnya wajib cek slik Anda. Anda tidak perlu datang ke kantor OJK, cukup kirimkan pakai KTP, pakai email, ajukan. Cari online. Kan di situ ada buy quota, cari yang kosong, Anda cek slik. Setelah Anda tahu Anda dapat cek slik, maka Anda tahu mana pinjol yang masuk slik OJK Anda, mana yang tidak. Yang kedua, silakan dicek pinjol yang Anda pinjam itu masuk OJK atau tidak. Caranya lihat www.ojk.go.id. Cek di sana, di website OJK. Pinjol Anda ada apa enggak? Statusnya punya izin atau terdaftar. Itu yang kedua. Jadi yang pertama cek slik, yang kedua cek website OJK pinjol Anda terdaftar atau tidak, ya. Yang ketiga, apabila memang itu legal, di slik Anda masuk, di OJK masuk, punya izin. Yang ketiga, yang Anda harus lakukan masuk grup. Karena di grup itu update mana DC yang ada di daerah Anda, mana yang tidak. Jadi meskipun pinjol Anda masuk di slik OJK, di website OJK masuk, izin atau terdaftar, belum tentu DC-nya ada di daerah Anda. Makanya masuk grup, karena di grup itu akan update mana DC yang datang, mana yang tidak. Sudah, 3 tahapan yang harus Anda lakukan. Ternyata DC-nya datang. Kalau DC datang, baru. Karena ini merupakan pinjol legal, maka aturannya ikut aturan pinjol legal. Sebagai contoh ya aturannya, denda yang dikenakan maksimal 100% dari pinjaman. Jadi kalau Anda punya pinjaman pinjol 1 juta, dendanya maksimal 1 juta. Tapi bagaimana Pak Jun kalau seperti itu? Ya tetap tidak usah dibayar. Anda jangan nego potong denda, Anda jangan nego potong bunga, Anda nego mulai dari mana? 30% dari pokok. Itu aturannya. Jadi kalau Anda pinjam 1 juta, bayar. Saya tidak punya uang, saya punyanya hanya 300 ribu. Kalau boleh lunas, kalau tidak bisa lunas, tak buat beli sate. Wah ini dendanya sekian-sekian, ya sudah saya tidak bicara tentang denda. Saya tidak bicara tentang bunga. Sebagai contoh beberapa aturan yang terkait dengan masalah pinjol legal. Contoh, bunganya maksimal 0,8 per bulan. Itu aturannya. Dan karena pinjol legal biasanya mereka transparan masalah bunga, ya. Jadi 0,8 per bulan. Tergantung tenor Anda. Tenornya berapa Pak? Misalkan setahun, berarti 0,8 kali 12. Berarti per tahun 9,6%. Nah, sudah, itu dibagi. Dendanya Pak, dendanya maksimal 100% dari pinjaman. Jadi kalau Anda pinjol legal 10 juta, maka bunganya maksimal 0,8 rupiah per bulan. Tetapi ingat, ini flat atau efektif. Itu, nanti ada pelajarannya itu sendiri itu. Apalagi itu Pak Jun, contoh kayak gini nih. Kita pinjam uang 10 juta biar mudah. Bunganya 0,8%. Berarti bunganya saja 800 ribu per bulan. Kalau angsuran Anda flat per bulan 1 juta, berarti bulan pertama Anda bayar bunga 800 ribu, bayar pokok 200 ribu. Bulan berikutnya Pak, karena 10 juta hanya berkurang 200 ribu, maka
bunga Anda dihitung 0,8 kali 9.800.000. Seperti itu. Jadi di awal-awal yang akan dihitung adalah bunga, baru di angsuran pokok itu di akhir. Nah, ini banyak yang kejebak di situ. Sehingga kalau Anda lunasi lebih awal, Anda akan sangat rugi karena yang Anda bayarkan yang pertama adalah bunga. Itu masalahnya. Kemudian denda Anda terlambat, angsuran pertama terlambat, 2 terlambat, 3 terlambat, sehingga ada akumulasi bunga. Nah, ini maksimalnya hanya 100% dari 10 juta. Itu kalau legal. Kalau ilegal, Pak, enggak ada aturan. Uang keberadaannya aja sudah ilegal, apalagi ngikut aturan bunga dan denda, enggak pakai aturan mereka, gitu ya. Jadi, kalau ada DC datang ke rumah Anda, maka karena dia aplikasinya legal, terdaftar di OJK, ya, maka aturan-aturannya terkait dengan penagihannya harus ngikut aturan yang dikeluarkan oleh OJK. Itu. Jadi tidak boleh nagih tengah malam, itu ada aturannya banyak. Nah, nanti coba saya bikinkan khusus mengenai aturan-aturan tentang DC ini. Itu dulu mungkin dari saya tentang aturan bagaimana apabila DC datang ke rumah. Terima kasih.